Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah kebenaran hanya dapat ditemukan dalam kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan hari ini tanggal 14 Desember, seluruh gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang kudus dari Ordo Karmel. Ia hidup sekitar abad ke-16 atau tahun 1500-an, dan pada saat itu seluruh gereja termasuk kehidupan membiara mengalami kemerosotan yang sangat serius. Biara-biara tidak lagi menghayati nasihat-nasihat Injili, yaitu kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan dengan baik. Dan ini melanda seluruh kehidupan gereja dan melanda seluruh ordo pada waktu itu. Oleh karena itu, secara khusus di dalam Ordo Karmel muncullah seorang tokoh reformator yang bernama Santo Yohanes dari Salib. Ia berjuang keras di dalam Ordo Karmel untuk mengembalikan atau untuk meluruskan kembali gaya hidup para Karmelit yang sungguh-sungguh sudah jauh dari cita-cita Injil yang benar, yaitu kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Namun sayang sekali banyak anggota Ordo Karmel pada waktu itu yang tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes dari Salib. Padahal sesungguhnya ia adalah utusan Tuhan untuk mereformasi atau untuk meluruskan kembali kehidupan di dalam Ordo Karmel. Hanya sebagian kecil saja anggota Ordo Karmel yang mau mendengarkan apa yang ia sampaikan dan menghargainya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang-orang yang bersikap tinggi hati dan angkuh tidak mau mendengarkannya, dan akhirnya mereka pun tidak mampu untuk menemukan kebenaran. Tetapi untunglah perjuangan Santo Yohanes dari Salib ini akhirnya membuahkan hasil. Mulai dari satu komunitas yang kecil yang disebut dengan Kongregasi Mantua, ia mulai membangun tradisi baru di dalam Ordo Karmel yang sebenarnya bukan tradisi baru, tetapi tradisi lama yang makin lama makin ditinggalkan atau dilupakan. Santo Yohanes dari Salib merevitalisasi kembali semangat awali Ordo Karmel di dalam Kongregasi Mantua, di dalam sebuah komunitas kecil. Dan akhirnya karena sikap hidup dari para anggota Kongregasi Mantua yang dipimpin oleh Santo Yohanes dari Salib ini, maka kemudian lambat laun gaya hidup mereka itu disukai oleh segenap umat. Dan akhirnya juga makin lama makin menarik para anggota Ordo Karmel yang lain, yang bahkan awalnya tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghargai apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes dari Salib. Dan ya, syukur kepada Allah, warisan dari Santo Yohanes dari Salib bertahan sampai hari ini. Ia berhasil mereformasi Ordo Karmel, dan akhirnya Ordo Karmel pun boleh kembali ke jalan yang benar, ke semangat awal yang dicita-citakan oleh para Karmelit awali. Sungguh besar jasa dari Santo Yohanes dari Salib ini. Ia telah mengajak orang-orang yang rendah hati untuk menemukan kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan,
Pengalaman Santo Yohanes dari salib mirip dengan pengalaman Santo Yohanes Pembaptis seperti yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Santo Yohanes Pembaptis juga mewartakan kebenaran di tengah-tengah bangsa Israel yang mulai melenceng hidupnya. Santo Yohanes dari salib berusaha mempertobatkan dan mengembalikan gaya hidup orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang sudah sangat jauh dari cita-cita Allah. Namun, hanya sedikit orang yang mau mendengarkannya. Hanya sedikit saja orang yang mau bertobat dan dibaptis olehnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Dan sebaliknya, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, sangat sulit menemukan kebenaran yang disampaikan oleh Santo Yohanes Pembaptis, karena hatinya betul-betul dihalangi oleh kesombongan dan ketinggian hatinya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sungguh pentinglah semangat kerendahan hati di dalam kehidupan rohani. Hanya orang yang mau bersikap rendah hati, yang mau meninggalkan ketinggian hatinya, yang bisa menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Dan Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita semua sedang menjalankan masa Advent sebagai masa persiapan untuk merayakan Natal. Salah satu ajakan dari masa Advent adalah agar kita mau meninggalkan kesombongan dan menghayati kerendahan hati, sebagaimana Tuhan Yesus yang juga mau bersikap rendah hati bahkan sejak Ia dilahirkan. Tuhan Yesus tidak memilih dilahirkan sebagai seorang pangeran yang tinggal di istana yang megah, namun Ia memilih untuk dilahirkan sebagai anak tukang kayu di sebuah kandang hewan yang hina. Sejak lahir, Tuhan Yesus sudah memilih jalan kerendahan hati. Oleh karena itu, marilah di masa Advent yang sungguh penuh rahmat ini, kita pun juga mencoba untuk bersikap rendah hati, menghayati sikap kerendahan hati, supaya kebenaran itu dapat kita temukan di dalam hidup kita, dan hidup kita pun menjadi penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati.